Ki Ageng ya Suryo Mentaram tadi ya. Beliau memang salah satu bagi saya filosof sejati yang Jawa itu yang Ki Ageng Suryo Mentaram. Jadi pikiran-pikiran beliau murni buahnya akal budi. Kalau di beberapa tokoh yang lain kan agak tercampur dengan mistik, dengan klenik. Kalau beliau ini murni rasional gagasan-gagasannya. Pakai akal beliau, termasuk tadi tentang mulur dan mungkret tadi. Mulur itu mengembang, mungkret itu menyusut. Keinginannya manusia itu mulur dan mungkret. Maksudnya apa? Manusia itu kalau menginginkan sesuatu, kemudian keinginannya terpenuhi, jangan dikira terus dia merasa selesai. Dia akan nambah keinginan yang lain. Ini yang disebut mulur. Kayak kalian misalnya waktu kuliah pingin segera lulus. Begitu lulus kan terus tidak selesai. Alhamdulillah sudah lulus berarti saya selesai. Enggak kan? Setelah lulus mau kemana? Ada target-target baru sekarang. Jangan dikira selesai, ternyata nambah lagi. Itu kalau terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi biasanya mungkret. Mungkret itu menyusut. Targetnya sih cepat lulus. Tapi kok ini sampai semester 14 setengah tidak lulus-lulus. Ayo, setengah itu bonus dari kampusnya. Karena kampusnya juga putus asa lihat kamu. Nah, jadi akhirnya apa? Mungkret itu, alah Pak, yang penting lulus, ndak apa-apa, ndak harus cepat lulus, ndak harus tercepat juga ndak apa-apa. Nilainya apapun yang penting lulus lah. Itu namanya mungkret. Mungkin lulus saja akhirnya juga ndak terpenuhi, ya tambah mungkret lagi. Ndak apa-apa lah, kayak insya Allah ada hikmahnya kok saya ndak lulus ini. Itu manusia. Jadi kalau terpenuhi mulur, kalau ndak terpenuhi mungkret. Dan ini siklus yang ndak ada akhirnya. Jadi gagasan mulur mungkret ini bagian dari filsafat kebahagiaannya Ki Ageng. Tapi untuk menuju ke sana, mengatasi situasi mulur mungkret itu ada rumusnya. Rumusnya apa? Kalau di Ki Ageng namanya mawas diri. Mawas diri itu ya kita harus bisa membaca diri kita. Jangan sampai, kalau istilahnya orang stoik itu ada jargon yang terkenal sekali, kita harus bisa membedakan mana yang bisa kita kontrol dan mana yang tidak bisa kita kontrol. Jangan menginginkan sesuatu yang di luar kontrol kita, tidak bisa kita kontrol. Nanti kita akan sering jatuh kecewa. Jadi misalnya teman-teman, saya ingin Pak pemilu tahun ini presidennya saya misalnya. Sah sih kamu ingin begitu, tapi kamu tidak moco dirimu, wong kamu lulus sudah lulus cita-cita jadi presiden. Ya 10 tahun lagi mungkin bisa, tapi kalau tahun depan ya tidak mungkin lah kamu. Kalau kamu nekat menginginkan itu, kamu menginginkan yang di luar kuasamu. Dan itu jatuhnya pasti kecewa. Nah, ini pentingnya membaca diri. Jadi konsep mawas dirinya Ki Ageng Suryo Mentaram. Makanya tadi di stoik juga dasar paling awal harus apa? Ilmu. Jadi kita harus membaca diri kita. Saya itu siapa, bisa apa, kelemahannya apa. Seandainya berkeinginan, bercita-cita, itu kira-kira yang pas, yang relevan, yang sesuai apa. Nah ini berhubungan dengan kemampuan kita membaca diri. Makanya sering saya bilang ya, kebahagiaan kita itu tergantung kemampuan kita untuk tahu diri dan tahu batas. Ketika kita lupa dua aspek ini, sulit sekali kita untuk bahagia. Jadi kadang-kadang ada orang tidak sadar dirinya, tidak tahu ciri dirinya, sehingga dalam hidupnya sering jatuh kecewa, sering putus asa, sering tidak nyambung dengan circle-nya, karena dia tidak paham konstitusi dirinya. Misalnya teman-teman tidak sadar bahwa ternyata saya itu baperan ya. Kalau kita tidak bisa mengidentifikasi ini kan kadang-kadang kita lupa terus bergaul
intens saja, padahal temannya kalau ngomong nyelekit, nyinyir, ya akhirnya tiap hari sakit hati. Kalau merasa baperan ya mungkin nyari teman yang tidak terlalu cerewet, tidak terlalu nyinyir, tidak terlalu nyelekit. Itu kemampuan mengelola diri kita. Berawal dari pemahaman diri. Jadi itu kalau disambungkan dengan stoik tadi. Kalau di stoik ya rumusnya pilihlah yang bisa kita kontrol saja. Jangan milih yang di luar kontrol kita. Jadi apalagi yang sama sekali tidak mungkin. Makanya ada doa yang terkenal sekali, luar biasa, yang doa itu isinya, ya Allah berikan aku kekuatan untuk mengubah apa yang harus diubah dan bisa diubah, dan berikan aku kesabaran untuk menerima apa yang tidak bisa diubah, dan berikan aku kebijaksanaan untuk bisa membedakan keduanya. Jadi untuk bisa membedakan, oh ini bisa diubah, yang ini nggak bisa diubah. Itu namanya kebijaksanaan. Ya kebijaksanaan itu kan targetnya filsafat itu kan ada di kebijaksanaan tadi. Ya jadi itu menurut saya kuncinya di situ. Kalau kita menginginkan yang di luar kuasa kita, ya Allah semoga besok saya gantengnya mirip artis-artis Korea, itu mending gak usah ingin seperti itulah daripada itu di luar kuasa. Iya, operasi plastik pun mungkin ya ndak ngatasi. Jadi kasihan dok dia lah. Kamu kan juga harus kasihan sama dokternya. Jadi biasa-biasa saja, yang dalam jangkauan saja, ndak usah terlalu bablas. Baik, itu untuk pertanyaan kedua ya, yang tentang Ki Ageng Suryo Mentara. Baik, terus yang ketiga ya tentang tadi ya toxic positivity. Jadi kalau toxic positivity, kenapa sih tadi dikritik toxic positivity itu? Toxic positivity itu rasanya kayak orang lari dari kenyataan. Nggak mau ngakui fakta dirinya, misalnya wong jelas-jelas diputus kok, ndak, nanti kalau Allah menghendaki mesti nanti kapan-kapan nyambung lagi, padahal dia sudah kawin sama orang lain. Nah, jadi kamu menipu dirimu. Jadi ini namanya toxic positivity. Justru merusak dirimu sendiri, akhirnya kamu ndak move on. Jadi nanti kamu beli mobil ditulisi kutunggu jandamu, jangan-jangan gitu. Nah, itu buahnya toxic positivity itu. Jadi tidak bisa move on, tidak bisa lari dari kenyataan bahwa kamu sudah ditinggal menikah. Nah, yang perspektif positif itu bukan toxic positivity. Kita terima situasi apa adanya, ya kalau kalah ya kalah saja, kalau gagal ya gagal saja, tapi kita tidak menyerah. Jadi ini namanya positif. Jadi kita tidak putus asa, kita tidak menyerah. Oh ya sudah, gagal di sini, saya coba lagi, mungkin di tempat lain saya berhasil, mungkin dengan strategi yang berbeda saya berhasil. Ini namanya hidup secara positif. Yo kamu nolak, ya sudah saya nyari yang lain. Emangnya ndak bisa nyari yang lebih jelek misalnya. Kan lebih realistis. Nanti nyari yang ini ditolak, nyari yang lebih cakep, malah ndak realistis. Jadi berpikirnya yang positif saja. Jadi jangan berpikir yang jelek-jelek, jangan berpikir yang, meskipun dalam hidup ini ya seperti saya bilang nanti tidak ada yang sepasti eksakta yang 1 + 1 2, selalu ada melesetnya. Saya punya teman dari daerah yang kena tsunami dulu, likuifaksi itu, dia tanahnya luas sekali. Kita selama ini kan punya logika, tenang saja, investasi tanah itu mesti terjamin, harganya mesti naik. Tapi begitu ada gempa, ada tsunami, kena likuifaksi, tanahnya hilang semua. Lu siapa bisa memprediksi sampai ke situ? Tapi hidup ini memang tidak sepasti harapan kita dan idealisme kita, ya bisa belok tiba-tiba saja. Jadi tidak mesti.
Baik, jadi itu tadi yang disebut positivitas ya. Jadi bukan yang toksik yang membuat kita lari dari kenyataan, tapi justru yang membuat kita tangguh dan bersiap untuk jalan kembali, tidak putus asa, tidak jatuh.